Dia sudah memarahi anak buahnya ketika penyusunan APBD 2020. Video itu nggak dikeluarin hingga kemudian oleh PSI diramaikanlah soal Aibon, soal segala macam. Itu sudah dibahas semua di seminggu PS itu Persatuan Sepak Bola Indonesia, Partai Seputaran Ibu Kota. Jadi hal-hal semacam itu yang buat kita gregetan gitu. Ini orang baik banget sih. Iya. Dan itu kan membuat orang lain bisa memperlakukan dia semena-mena. Ini manusia lebih kejam dari Ahok. Gitu ya. Kalau konteks kekejamannya itu ketegasan. Anies lebih kejam dari Ahok menurut Hayes Khalifa. Kalau untuk soal prinsip sangat. Oke. Nggak ada tawar menawar. Siapapun itu. Apa itu adik, teman atau keluarganya sama. Menurut Anda ya, selama dia menjadi gubernur 2017 hingga hari ini 2021, which is sudah 4 tahun, Oktober ini 4 tahun. Apa kelemahan dia? Terlalu baik. Terlalu baik. Misal, dia sudah memarahi anak buahnya ketika penyusunan APBD 2020. Video itu nggak dikeluarin hingga kemudian oleh PSI diramaikanlah soal Aibon, soal segala macam. Itu sudah dibahas semua di seminggu. PS itu Persatuan Sepak Bola Indonesia, Partai Seputaran Ibu Kota. Oke, terus. Terus ketika udah ramai, baru akhirnya dikeluarkan. Saya tanya, kenapa sih? Untuk apa mengeruhkan wajah orang? Satu. Yang kedua, setiap ada pejabat yang melakukan kesalahan, nggak ada yang diumumkan ke siapapun kesalahannya, dipanggil aja. Kamu salahnya ini, kamu mundur atau saya pecat. Oke. Ada yang dipecat sudah? Banyak. Oke. Tapi dipecat dengan cara dia mengundurkan diri. Ya, maksudnya yang whatever ya. Iya. Dipecat, mengundurkan diri kadang-kadang bahasa halusnya kan. Banyak. Oke. Berapa? Eselon berapa yang Kepala dinas. Kepala dinas. Oke. Dia nggak akan sebutkan ya. Iya. Kepala dinas itu eselon 2B ya? Iya. 2B ya? Sekda 2A kan? 2A. Oke. Jadi hal-hal semacam itu yang buat kita gregetan gitu. Ini orang baik banget sih. Iya. Dan itu kan membuat orang lain bisa memperlakukan dia semena-mena. Bisa dijadikan cara gitu. Kalau in a positive way ya kan, Anda kan mengatakannya kan dalam bahasa yang positif. Kalau in a negative way, karena dia nggak tegas misalnya, dianggap? Oh enggak, dia sangat tegas. Oke. Ini manusia lebih kejam dari Ahok. Gitu ya? Sangat. Kalau konteks kekejamannya itu ketegasan. Nanti saya kasih judul. Anies lebih kejam dari Ahok menurut Hayes Khalifa. Kalau untuk soal prinsip sangat. Oke. Nggak ada tawar menawar. Siapapun itu. Apa itu adik, teman atau keluarganya sama. Iya. Lalu konteksnya apa Anda bilang bahwa terlalu baik itu menjadi hal yang buruk? Hal yang menjadi kelemahan. Iya, karena kan akhirnya orang tidak tahu bahwa dia sudah memarahi, sudah menegur. Orang tidak tahu, itu disembunyikan sama dia. Jadi kan kalau dia memuji karyawannya, satu sisi sih buat karyawannya dia enak ya, baik ya. Tapi buat kita yang di lapangan kan jadi persoalan. Oke. Harusnya itu udah selesai, nggak perlu dia persoalan, jadi persoalan gitu. Karena orang jadi punya kesempatan untuk menyoal. Iya. Yang sampai sekarang nggak habis-habis. Padahal itu dia sudah ada kalimatnya dia yang dia katakan soal makan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu bantuan tunai tidak boleh beli beras. Sementara kita makan di sini itu ada yang 250.000 sampai 350.000. Tapi orang mendapat bantuan harus dipakai yang lain. Sementara dia tidak punya uang buat beli, tidak punya beras di rumahnya. Saya bilang kan pakai itu dalam rangkaian dia bicara itu. Menarik sih. Bantuan tunai dari pemerintah atau dari pada saat dia menjadi Mendikbud. Oke. Nah, waktu itu dia bicara di DKI, dia kasihkan contoh aja soal itu. Terus lagi
lagi dia bicara soal penghapus yang sekian miliar. Ini apa kayak gini? Sebelum kita menulis sesuatu, otak kita harus filter lebih dulu. Tapi kalimat dia kan halus ya, marahnya dia halus. Itu semua hanya untuk konsumsi Pemprov, tidak dikeluarkan. Yang akhirnya kemudian kan jadi keluar, terus kita harus menjawab lagi semua kan. Jadi tidak mau mempermalukan wajah orang di muka umum, dia pegang benar-benar. Ya itu bukan kelemahan, itu kelebihan malah. Buat dia, buat gue kelemahan, karena kesel. Kan saya harus berhadapan jadi dengan teman-teman yang di luar sana. Berarti antum lebih senang Ahok dalam kurang lebih dalam hal yang kayak gitu. Saya pendukung Ahok utama di awal. Gitu. Iya. Waktu pemilihan 2012 itu? Enggak, waktu milih saya tidak milih. Jadi saya mendukung dia, keberanian dia melawan partai, keberanian dia melawan kemapanan. Saya marah karena dia ditolak sebagai wakil gubernur, nggak boleh jadi gubernur. Itu hak konstitusional, nggak bisa dirubah apapun agamanya. Anda waktu itu mendukung? Sangat. Dimusuhi dari kalangan yang kanan dimusuhi. Sangat. Diajaklah kita kemana-mana sama teman-teman itu, ceramahlah saya bagaimana kita pentingnya mendukung Ahok. Tetapi semakin hari saya perhatikan video-video yang tersebar, ucapan-ucapannya. Pertama saya kaget ketika dia ngomong di Monas kepada guru-guru. Kalau kamu nggak bisa ngajar, saya ganti kamu dengan monyet. Orang sakit nih. Mulai saya agak ngobrol dulu sama Hasan Nasbi, Sirus Network itu kan teman dia dekat banget itu. Dan teman-teman saya kan. Tapi Sirusnya yang bukan Andrinov. Bukan, Hasan. Kan Sirus kan ada dua. Ada dua. Sirus Hasan Asbi ya. Jadi saya berkomunikasi. Ini orang gimana sih? Nggak bang, gini. Oh gitu. Dapat penjelasan. Agak dekat bro. Terus mulai lagi, lebih baik gue bakar 2.000 orang buat nyelamatin 10 juta. Ketika kok soal demo, saya kirim tuh ke teman-teman yang dekat sama mereka. Kasih tahu nih orang kan demo kan biasa. Dah, ketiga kalinya kaki 5 di Pasar Rebo digusur, besoknya Lebaran. Saya kirim, tolong sampein kau. Besok orang mau Lebaran, kasih kesempatan mereka dagang, mereka mau beli ketupat. Saya mulai curiga, terus. Puncaknya adalah terakhir. Al-Maidah? Bukan. Jauh sebelum itu. Seorang perempuan mau mencairkan KJP-nya datang ke balai kota. KJP itu kartu Jakarta Pintar. Dia tanya, Pak kok ini nggak bisa saya cairkan? Harusnya kan dikasih penjelasan. Apa jawaban Ahok? Ibu maling. Yang dulu ribut itu ya? Di halaman balai kota? Di halaman balai kota. Saya langsung mengambil. Konteksnya kenapa dia bilang? Karena si perempuan itu mau mencairkan menjadi uang. Padahal itu KJP itu hanya untuk keperluan sekolah. Saya bilang ini orang gak punya otak ya. Rakyatnya sendiri dicaci maki depan kamera kayak gitu. Itu kan warganya. Gak mungkin kalau dia mau maling dia datang ke balai kota. Pakai logika aja. Lo kan pemimpin. Mungkin dia pikir wah ini bisa dicairkan gitu-gitu ya. Menurut saya ini orang tidak sehat sudah. Di samping teman-temannya yang kampanyein dia juga kurang ajar. Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Orang Islam yang kagak ikut-ikutan salahnya di mana? Kok lu generalisasi? Kan kita ngadepin pilkada biasa aja. 2004 kita ngadepin Foke sama Adang Doro Jatun. 2009 Foke sama siapa ya? 2004 itu 2009 Foke. 2007 Foke 2007. Sebelumnya kan nggak ada pemilihan langsung. Nggak ada. Tetapi kan pilpres dan segalanya kan juga udah berjalan sebelumnya dari 2004. Kan biasa-biasa aja gitu. Nggak pernah ada masalah gitu. Ini orang jadi dikampanyekan jadi umat Islam kan mereka marah kepada FPI yang nggak besar-besar banget saat itu FPI di sana yang menolak dia. Kok digeneralisasi umat Islam semua kalimatnya. Saya mulai ini nggak benar nih. Nah terakhir ya itu yang saya katakan tadi punya nggak bisa ini berbahaya dan belum ada nama Anies tadi itu. Belum ada. Tadi kita bicara soal kelemahan Anies. Ada lagi kelemahan lain yang Anda lihat? Terlalu bersih. Benar. Serius. Kalau putih iya dia. Kenapa Anda bilang terlalu bersih? Semua yang di sampingnya miskin semua. Termasuk TGUPP itu ya? Maksudnya terlalu bersih kan bagus ya. Iya. Tapi kan karena dengan cara seperti itu, akhirnya kan orang-orang ya kita di institusi lawannya lah ya. Iya. Akhirnya kan tidak mendapatkan apa-apa dalam percaturan politik. Tidak mendapatkan benefit apa-apa dengan mendukung Anies. Iya. Beda sama yang satunya ya mungkin. Saya nggak tahu yang satunya. Yang satunya itu maksudnya di provinsi di ibu kota negara Korea Selatan atau apa? Gini ya, saya kasih contoh satu hal ya. Ini yang menarik. Ini saya
ceritakan berulang-ulang. Tingkat keberhasilan Anies tuh banyak, tapi kan pendengungnya dikit. Beda dengan Ahok kan. Yang dikerjakan sedikit, pendengungnya banyak. Terus ada teman, ini teman-teman yang dianggap dekat dengan Anies nih. Iya. Ngobrol bareng 5-6 orang waktu itu. Butuh dananya berapa? Kurang lebih 170 juta per bulan. Terus udah jalanin, nggak ada dananya bang. Kagak ada. Saya nanya, ada nggak sih di luar kita yang lebih dekat pada Anies di luar ini? Nggak ada bang, ini aja. Segini nyari duit 170 juta kagak dapet, padahal lo ngelola duit 87 triliun dana DKI. Kita kagak bisa. Ngeblok nih. Sejauh itu gitu loh. Tingkat keparahannya. Jadi memang benar-benar tidak ada yang diberikan kesempatan untuk main. Ya karena kalau main itu kan mau sedikit mau gede kan sama aja. Sama aja. Dosanya sama, resikonya sama. Gitu. Kalau main gede sekalian malah jadi bisa kalau secara etik bernegara pemimpin benar dia. Tapi kalau dalam konteks politik Indonesia yang ini yang yang relawannya masih cari makan berat. Ya, jadi bukan tidak baik sebenarnya, sangat baik. Tapi dalam konteks situasi politik seperti ini menjadi kelemahannya dia. Kan yang Anda tanyakan kan kelemahannya dia kan? Iya, makanya